Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, di mana menjelaskan materi-materi yang telah dipelajari. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emma dengan NIM 212020 38622019, program studi akuntansi syariah. Selanjutnya saya akan membacakan materi-materi yang akan dijelaskan. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kedua, sistem ekonomi campuran. Ketiga, kebutuhan, keinginan, maslahah dan utility. Keempat, konsumsi. Kelima, permintaan. Dan yang terakhir, keenam, produksi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. 2. Persaingan bebas. 3. Kebebasan penuh. 4. Mementingkan diri sendiri. 5. Harga sebagai penentu. 6. Campur tangan pemerintah minim. Adapun kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, hak milik. Kedua, kebebasan ekonomi. 3. Monopoli. 4. Bunga. 5. Eksploitasi. 6. Distribusi kekayaan. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis biasa juga disebut dengan sistem ekonomi yang terpusat. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, kepemilikan harta dikuasai oleh negara. 2. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. 3. Disiplin politik yang tegas dan keras. 4. Tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. 5. Proyek pembangunan dilaksanakan negara. 6. Posisi tawar-menawar individu terbatas. Adapun kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi sosialis. Kelebihan. A. Pemerintah mengendalikan semua kegiatan ekonomi agar mudah melakukan kontrol atau pengawasan. B. Anggota masyarakat tidak memiliki kesenjangan ekonomi yang mencolok. C. Pembentukan harga pokok, harga pasar atas barang jasa mudah diatur oleh pemerintah. Kelemahan. A. Dapat melemahkan dan mematikan inisiatif serta kreativitas individu. B. Menjadi praktik monopoli yang membuat masyarakat rugi. C. Tidak adanya kebebasan masyarakat dalam memiliki sumber-sumber daya yang ada. Kedua, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan sistem kapitalis dan sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. 2. Transaksi ekonomi terjadi di pasar, ada campur tangan pemerintah. 3. Ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah. 4. Gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. 5. Barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. 6. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Adapun kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran. Kelebihan. A. Kebebasan berusaha. B. Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas. C. Lebih mementingkan umum daripada pribadi. Kelemahan. A. Beban pemerintah berat daripada beban swasta. B. Pihak swasta yang kurang memaksimalkan keuntungan. Materi ketiga yaitu kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility. Pertama, konsep kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia
untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan serta kenyamanan. Sudah menjadi kodratnya bahwa kebutuhan setiap manusia itu beragam dan tiada batasnya, baik jumlah maupun macamnya. Adapun kebutuhan dasar yang harus terpenuhi seperti sandan, pangan, papan, dan cinta. Kedua, konsep keinginan. Keinginan adalah segala kebutuhan terlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Pada dasarnya, keinginan tidak bersifat mengikat dan kita tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Keinginan dalam Islam ialah segala sesuatu yang berasal dari hasrat, nafsu, atau harapan seseorang dalam memiliki untuk memperoleh kepuasannya. 3. Konsep maslahah. Maslahah atau kesejahteraan adalah konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum dalam kurung maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan hak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keempat, konsep utility. Utility adalah istilah ekonomi yang berarti total kepuasan yang didapat dari kegiatan konsumsi atau pengguna barang atau jasa. Utilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris utility yang berarti manfaat. Keempat, konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi Islam merupakan sarana wajib. Seseorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Adapun prinsip-prinsip ekonomi, yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya, dikonsumsi itu didapat secara halal dan tak bertentangan dengan hukum. Keadilan yang dimaksud adalah mengonsumsi sesuatu yang halal atau tidak haram dan baik atau tidak membahayakan tubuh. B. Prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga mereka selera. C. Prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan, sikap berlebih-lebih atau israf sangat dibenci Allah dan merupakan pangkal dan berbagai kerusakan di muka bumi. D. Prinsip kemurahan hati. Prinsip kemurahan hati, Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. E. Prinsip moralitas. Prinsip moralitas pada akhirnya konsumsi seseorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Kelima, permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstantan. Adapun hukum permintaan. Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Keenam, produksi. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau mengembangkan dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi tetap. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi di mana jumlah yang digunakan dalam proses produksi tidak dapat diubah secara cepat bila keadaan pasar menghendaki perubahan yang ada. 2. Faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi di mana jumlah tetap berubah dalam waktu yang singkat.
Adapun tujuan dari produksi dalam ekonomi Islam, yang pertama, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 2. Memenuhi kebutuhan. 3. Mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dalam bermasyarakat.